mu'minina bil ma'rifah fatma'annat juluduhum bil karamah wa zuyyinat batinuhum bil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu linnasi kaffah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin jamaah tamu undangan haul almarhum Ibu Namih binti Haji Namin yang saya hormati, ucapan ribuan terima kasih selaku tuan rumah Bapak Husein Darwis kepada para tetangga, saudara, encing, encang, cucu yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang mulia ini. Tak lupa pada tukang masak, ibu-ibu yang ada di dalam, ibu. Sebab kalau kita ada dia nggak ada besek, bisa. Terima kasih juga yang telah hadir, baik itu menantu, anak dan juga cicit yang mensukseskan acara haul almarhumah Ibu Namih binti Haji Namin. Hadirin jamaah haul yang saya hormati, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Muhammad Jamil Al-Mahbub Al-Ustad Haji Nurul Amri MPD, para orang tua yang saya anggap orang tua saya, wabil khusus Bapak Haji Jasman, para asatid Al-Ustad Roji, Al-Ustad Jaya, dan juga para Al-Mukarram wal-Mukhtaram, para alimil ulama, wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RT 03 dan juga RW 010, bil khusus penasehat RW 010 Bapak Usman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Amin. Pelit amat namanya. Mau panjang umur atau mau pendek? Kalau mau panjang, amin. Ini insya Allah lebih dari 40 orang. Kalau lebih dari 40 orang doanya diijabah, sama kadu'ain Nabi, sama seperti doa wali dan Nabi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah kesehatan, ditambah-tambah keberkahannya, dan juga ditambah-tambah istrinya. Bukan begitu Bang Haji bilang? Oh jangan dulu, yang terakhir jangan dulu katanya. Hadirin jamaah haul yang saya hormati, di malam sama-sama kita memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka menyampaikan doa kepada ibundanya yang telah meninggalkan kita semua. Maka dalam hal yang mulia ini, saya sebelum mengudar apa yang saya utarakan, maka kita berdoa kepada Allah Rabbul Jalil, mudah-mudahan almarhum Ibu Namih binti Haji Namin Allah luaskan kuburnya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah tempatkan kelak di surganya. Allah ya amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, peringatan haul penting bagi kita. Orang-orang Betawi bilang tiap tahun itu kalau ada rezeki ngadain yang namanya haul. Haul itu tepung tahun meninggalnya dari seseorang yang kita cintai. Orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, guru kita meninggal, bahkan ulama sekalipun meninggal, haulnya itu patut kita laksanakan. Sebab apa? Gambaran buat kita suatu i'tibar, orang yang sudah meninggal itu membutuhkan doa yang hidup.
Ada tetangga kita belosonon dikit kagak percaya sama yang model beginian, Bu. Kagak percaya sama yang model-model beginian. Ngapain orang udah pada mati dibacain doa, nyampe juga kagak. Dalilnya gampang aja, nggak usah yang dalam Quran. Dalilnya kalau misalkan ada yang model begitu tetangga kita, biar dia mati duluan, ntar kita kirimin doa sampai apa kagak. Kalau sekira-kira kagak sampai, dia balik lagi. Betul. Sebab apa? Dalam kehidupan ini kan cuma 4. Orang yang hidup bisa membantu yang hidup. 1. Ya. Orang yang hidup bisa membantu yang hidup, jelas. Ada tetangga nyerempet motor dikit rame ribut, akhirnya dikepolisiin. Bingung, panas dalam. Kenapa? Karena nggak biasa masuk kantor polisi. Orang kalau misalkan kagak biasa masuk kantor polisi dia menggigil. Sama kayak model orang megang mic, dia agak biasa megang mic, dia aja bisa kencing. Masuk dia ke kantor polisi, anak saya nabrak orang berduit, rupanya nggak terima, dimasukkan ke kantor polisi anak saya, udah dikurung. Minta tolong sama yang hidup. Ada tetangganya lawyer, tahu lawyer, advokat. Coba dah. Emang lu mah kerjaannya pengacara, advokat, yang bener bisa salah, yang salah bisa bener. Namanya lu pengacara, coba dah tolongin gua, no, anak gua masuk ke polisi. Kesian banget, belum apa-apa udah dikedingin. Padahal mah kagak ngelakuin apa-apa, main dikeding aja kan biar ngaku. Abis anak kita pada bonyok di kantor polisi. Udah coba tolongin, minta tolong amanya hidup. Ente lawyer, coba pengacara, didatengin pengacara. Namun maaf, ini kan Indonesia banyak pengadilan tapi susah untuk mencari keadilan. Yang salah bisa jadi benar, yang benar disalahkan. Karena Indonesia hukumnya diinjak-injak. Kalau kata bahasa Jainuddin, itu hukum di Indonesia seperti pisau, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Maka di Indonesia itu ada hukum namanya KUHP. KUHP itu keluar uang habis perkara. Ibu hilang motor, kalau mau ketemu tuh motor habis mobil. Hilang kambing, jual kebo, baru ketemu kambingnya. Itu di kita Indonesia. Minta tolong sama yang hidup pengacara, bagaimana nih anak supaya bisa keluar. Pengacara pintar ngomongnya, anak keluar tuh. Jadi yang pertama minta hidup dengan orang yang hidup. Yang kedua, orang mati minta tolong sama yang hidup. Sebab orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam di dalam laut, yang tenggelam ke bawah arus di sungai. Dalam hadis. Maka kalau misalkan orang tenggelam terbawa arus di sungai, jangankan pohon yang gede, ada rumput sekalipun dia bakal pegang. Padahal dia tahu itu rumput kagak bakal nyelamatin badannya yang segede kebo. Tapi karena butuh pegangan, karena dia sedang dibawa oleh hanyut sungai yang deras, dia butuh pegangan apapun dia pegang. Begitupun nanti mayat yang sudah di alam kubur, ketika masuk sudah ke alam kubur, ke alam barzah, itu kita butuh pertolongan. Maka orang yang mati membutuhkan pertolongan orang yang hidup. Itu kata Nabi. Tuh. Jadi yang kedua itu orang yang meninggal minta tolong sama yang hidup. Yang ketiga, orang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Yang ketiga, orang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, aulia Allah, nabiullah. Bagaimana kehidupan mereka tatkala di dalam dunia, kemudian pindah kepada alam barzah. Pada hakikatnya dia tidak mati, tetapi hanya pindah ke alam. Orang sudah mati tapi bisa memberikan kehidupan kepada yang hidup. Ini luar biasa. Kalau bukan orang sembarangan kagak bisa begitu. Ya Bang Haji Hasim. Mana buktinya? Al-Habib luar Batang sudah meninggal, Pak. Al-Habib luar Batang sudah meninggal, terbaring di dalam tanah di bawah pohon Kamboja. Tidak ada lagi jasad yang hidup, tetapi ini orang meninggal bisa menghidupkan orang yang hidup. Al-Habib luar Batang, bagaimana orang bisa hidup dari pinggir-pinggir makamnya.
bagaimana kehidupannya orang-orang yang ada di luar Batang, bisa bikin rumah, bisa beli tanah, bisa nyekolahin anak. Dari mana? Dari adanya makam Habib kekasih Allah. Luar biasa. Yang hidup bisa menghidupkan orang yang hidup. Yang terakhir, orang mati bisa memberikan kepada manfaat kepada sesama yang mati. Ini rada dalam ngejelasinnya. Jadi orang yang sudah dalam kubur, yang ruhnya bersih, itu akan saling menyapa, saling mendoakan nanti di alam kuburnya, di alam barzahnya. Ruhnya akan bertemu yang suci dengan yang suci. Bapak hadirin rahimakumullah, kalau bicara kematian, kematian itu kalau kata orang the mouth of problem, the mysterious of problem, sesuatu orang yang tidak akan tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kondisi kita mati. Maka kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Maka pertaruhannya adalah dalam agama Islam, baikkah dia dalam akhir penghidupannya, baguskah dia di dalam akhir penghidupannya. Orang semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang bernyawa, yang memiliki rasa, pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Tapi yang menjadi gambaran, apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ustadz meninggal, orang miskin mati, orang kaya mati, yang ganteng mati, yang cantik mati, pejabat meninggal, semua akan meninggal. Tetapi apakah meninggalnya kita akan su'ul atau husnul khotimah? Ustaz, belum ada jaminan. Belum ada jaminan, Pak. Biar kata Ustaz pinter doanya di dunia luar biasa, tapi ketika meninggal belum ada jaminan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ulama sebesar sekelas apapun, kalau misalkan Allah takdirkan dia su'ul khotimah, maka dia akan ditempatkan bersama orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini menjadi iktibar doa kita, mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah, di akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peringatan ini menjadi penting bagi buat anak cucu dan cicitnya, sehingga bisa berkumpul di dalam haul yang pertama almarhum Nami. Sebab susah untuk mengumpulkan saudara. Biar kata piring dirapiin bagaimanapun juga, kata orang Betawi pasti bunyi. Artinya haul menjadi momen untuk menyatukan satu persaudaraan yang memang agak-agak retak dikit barangkali. Maka dengan adanya haul itu semua kumpul, dari mulai anak, cucu, cicit, kemudian menantu dan sebagainya, kumpul untuk mendoakan almarhumah Ibu Nami binti Haji Nami. Hadirin rahimakumullah. Maka ruh orang yang suci akan ditemukan dengan yang suci, tapi tidak ada jaminan. Sebab kalau berbicara ruh, dulu ada kisah begini Pak, dalam kitab Al-Kabair. Ini saya cerita dikit, bentar ya, nggak apa-apa ya. Dalam kitab Al-Kabair ada kisah begini, ada orang pergi haji di sini. Orang pergi haji, saking kayanya nih orang pergi haji bawa duit serengkodan, Bu. Bawa duit sekoper, saking banyaknya nih duit, ribet bawanya, dititipin 50 juta. Ini duit gue mau titipin sama siapa? Dicarilah orang yang benar-benar warok, dicarilah benar-benar ulama di kalangan Mekah waktu itu. Ketemu ustadz lah barangkali, kiai ulama. Ditemuin, katanya ini saya mau nitip duit 50 juta. 50 juta, saking banyaknya ini saya duit, saya mau pergi haji. Beres hajian, ternyata itu ulama yang tadi dititipin duit 50 juta meninggal dunia. Lah, ya duit 50 juta kan banyak. Ya dilakonin, dicari, jangankan dia, jangankan orang kaya, kita aja yang sudah dicari, orang kaya juga sama, nyari juga duit 50 juta. Meninggal, ditanya anaknya naruh di mana yang 50 juta, kagak tahu. Bapak kita naruh di mana ya? Ditanya bininya, kagak tahu juga.
kelabakan orang kaya. Biar kata dia duitnya banyak, tapi kalau misalkan masalah duit udah agak ada saudaranya, dicari, dilakonin, akhirnya nanya ke orang pinter, ulama juga, ini bagaimana? Nggak ada yang tahu. Dikasih nasihat, begini saja. Nanti jam 12 malam saudara sholat, kemudian sholat hajat, kemudian gerok nanti di bawah sumur Zam-Zam. Kalau nanti di bawah sumur Zam-Zam itu nyaut, berarti duit balik. Ulanglah ini tadi orang kaya. Dia sholat di depan Ka'bah, kemudian teriak di bawah sumur Zam-Zam. Sebut namanya, ya fulan, nggak ada jawaban. Ya fulan, nggak ada jawaban. Ya fulan sampai 3 kali nggak ada jawaban. Balik lagi besoknya ke ulama yang memberikan nasihat. Wahai kiai, ulama, tadi malam saya udah teriak di bawah sumur Zam-Zam, tapi nggak ada jawaban. Waduh, cilaka, kata ulama. Kenapa? Berarti ini orang bukan dimasukkan ke dalam ruhnya yang bersih. Sebab sumur Zam-Zam itu sebagian satu riwayat tempat dikumpulkannya ruh-ruh yang bersih, suci, yang insya Allah diterima oleh Allah. Terus bagaimana? Kalau misalkan di sumur Zam-Zam nggak ketemu, coba dicari ulama yang tadi dititipin duit 50 juta ke sumur di Bulakan Yaman, namanya sumur Barhut. Sumur Barhut di Yaman hari ini masih ada, Pak. Di Yaman di Bulakan ada sumur namanya Barhut. Coba datengin dah, didatengin. Itu sumur Barhut yang ada di Bulakan Yaman. Konon katanya itu sumur Barhut kalau misalkan ada gegeden dunia, penjahat dunia, orang yang zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, meninggal dunia, itu sumur Barhut baunya minta ampun. 7 busuk baunya luar biasa. Coba cari sumur Barhut. Ternyata ini yang tadi nitipin duit 50 juta nyari di sumur Barhut. Begitu diteriakin malam-malam di sumur Barhut, ya fulan, menjawab, kaget dia. Ini ulama kok bisa masuk ke sumur Barhut? Harusnya ada di sumur Zam-Zam. Bingung nih yang tadi nitipin duit. Pak Kiai kok ada menjawab di sumur Barhut? Kenapa Kiai itu bisa masuk ke sumur Barhut? Ceritanya insya Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan dan dikumpulkan di sumur Zam-Zamnya Allah Jalla Jalaluh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.